Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Aulia Fardani akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan net present value dalam pengambilan keputusan investasi. Presentasi ini sebagai tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah Manajemen Keuangan, Program Studi S1 Akuntansi PJJ Universitas Cyber Asia. Yang pertama, mengenai net present value atau NPV, merupakan metode utama dalam analisis investasi dan pengambilan keputusan investasi. NPV ini mengevaluasi profitabilitas suatu proyek dengan memperhitungkan nilai waktu uang dengan menghitung selisih nilai kini dari arus kas masuk masa depan dan kas keluar masa depan. Untuk rumus net present value sendiri yaitu NPV sama dengan IO tambah sigma AT per 1 plus R pangkat T, di mana IO merupakan nilai investasi atau initial investment, AT merupakan aliran kas bersih atau cash flow, R merupakan discount rate, dan T merupakan jangka waktu proyek atau umur ekonomis. Untuk NPV positif, berarti investasi tersebut layak diterima. Sedangkan untuk NPV negatif, maka investasi tidak layak diterima. Pengambilan keputusan ini, jika bersifat mutually eksklusif, maka proyek yang memiliki NPV positif terbesar yang akan dipilih. Untuk peran penting dari NPV yaitu NPV dihitung memperhitungkan nilai waktu uang untuk menilai potensi keuntungan atau kerugian dari suatu proyek atau investasi. NPV juga sebagai alat pengambilan keputusan untuk membandingkan berbagai proyek investasi atau opsi lain. Kegunaan NPV dalam analisis investasi yaitu yang pertama, untuk mengukur profitabilitas atau tingkat keuntungan investasi. Yang kedua, membandingkan alternatif investasi. Yang ketiga, menghitung biaya modal. Keempat, menentukan harga jual optimal. Dan yang terakhir, mempertimbangkan nilai waktu uang. Adapun kelebihan analisis NPV antara lain, memperhitungkan nilai waktu uang, di mana uang yang diterima sekarang lebih berharga daripada yang diterima di masa depan. Yang kedua, menilai keuntungan secara real, memberikan informasi dalam bentuk nominal. Kelebihan yang ketiga, dapat digunakan untuk membandingkan proyek. Hal ini memungkinkan perbandingan proyek yang berbeda dengan tingkat diskonto yang sama. Sedangkan kelebihan yang keempat yaitu konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Adapun kekurangan dari analisis NPV antara lain, yaitu yang sifatnya sensitif terhadap asumsi tingkat diskonto, kemudian kesulitan memproyeksikan arus kas, dan tidak mempertimbangkan risiko secara eksplisit. Untuk implementasi penggunaan NPV dalam manajemen keuangan, yaitu yang pertama, penilaian proyek investasi, di mana memilih proyek yang memberikan NPV positif sebagai prioritas. Yang kedua, merger dan akuisisi, untuk menghitung nilai tambah yang dihasilkan dari penggabungan dua entitas. Yang ketiga, implementasi strategi pengembangan, menentukan apakah suatu strategi ekspansi atau diversifikasi yang akan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Contoh studi kasusnya yaitu PT Jaya Makmur ingin berinvestasi pada dua proyek pembangunan pabrik untuk meningkatkan kapasitas produksi. Untuk proyek A adalah pabrik dengan lokasi sekitar perkotaan. Investasi awal sebesar 1 miliar, untuk arus kas tahunan selama 5 tahun adalah 300 juta rupiah. Untuk tingkat diskonto sebesar 10%. Sedangkan untuk proyek B adalah pabrik di lokasi pinggiran. Investasi awal yang diperlukan sebesar 800 juta,
Arus kas tahunan selama 5 tahun sebesar 250 juta rupiah dan tingkat diskonto yang sama dengan proyek A, yaitu sebesar 10%. Langkah-langkah penghitungan untuk proyek A. Tadi kita dapat menghitung present value sehingga diketahui total present value dari proyek A sebesar 1.137.235.120 rupiah. Dari present value-nya tadi kita bisa memperoleh nilai NPV proyek A yaitu sebesar 137.235.120 rupiah. Untuk proyek B juga sama, kita lakukan penghitungan untuk sehingga diketahui present value dari proyek B sebesar 947.696.692 rupiah. Maka NPV dari proyek B yaitu total present value dikurangi investment awalnya sehingga nilai NPV-nya sebesar 147.696.692 rupiah. Kemudian kita sandingkan antara NPV proyek A dan juga NPV proyek B. Maka diketahui proyek B memiliki NPV lebih tinggi dibandingkan dengan proyek A. Jadi PT Jaya Makmur sebaiknya memilih proyek B karena memberi nilai tambah yang lebih besar bagi perusahaan dibanding pada proyek A. Pada kasus ini menunjukkan bagaimana NPV dapat digunakan untuk menilai kelayakan suatu investasi. Dengan mempertimbangkan nilai waktu, uang, dan keuntungan bersih, NPV dapat membantu manajemen membuat keputusan yang rasional dan berbasis data. Net present value dalam strategi keuangan jangka panjang. Peran NPV dalam strategi keuangan jangka panjang antara lain untuk mengevaluasi investasi jangka panjang, pengelolaan portofolio proyek, perencanaan modal atau capital planning, penilaian risiko dan keberlanjutan, serta untuk mendukung merger dan akuisisi. Contoh implementasi analisis NPV jangka panjang yaitu untuk energi terbarukan, ekspansi pasar global, dan digitalisasi operasional. NPV dalam strategi keuangan jangka panjang sendiri memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu memperhitungkan nilai waktu uang, fokus pada nilai tambah, fleksibilitas untuk simulasi. Sedangkan kekurangannya yaitu ketidakpastian yang tinggi, sensitif terhadap tingkat diskonto, tidak langsung mempertimbangkan risiko non-kuantitatif. Untuk net present value dalam strategi keuangan jangka panjang, yaitu evaluasi keputusan investasi kecil, manajemen likuiditas dan arus kas, analisis proyek jangka panjang, evaluasi outsourcing atau insourcing, serta pengambilan keputusan atas diskon atau potongan harga. Sedang untuk kelebihan dan kekurangan NPV dalam strategi keuangan jangka pendek yaitu kelebihannya memberikan wawasan kuantitatif yang cepat, memastikan efisiensi alokasi dana, mengurangi risiko pengeluaran tidak efektif. Untuk kekurangannya yaitu ketergantungan pada proyeksi arus kas, tidak mempertimbangkan faktor non-finansial, serta pengaruh tingkat diskonto. Dari paparan tadi kita bisa ambil kesimpulan yaitu dengan memahami NPV, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. NPV memberikan wawasan tentang kelayakan finansial dari suatu proyek. Namun, keakuratan analisis ini sangat bergantung pada keandalan estimasi arus kas dan pemilihan tingkat diskonto yang sesuai. Demikian presentasi dari saya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.